Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sensor apa saja yang saya gunakan di tugas besar saya yang berjudul eh, kontrol tong sampah otomatis. Jadi untuk TB saya ini saya menggunakan ada 6 sensor. Kali ini saya akan menjelaskan sensor gas, di mana sensor gas ini aktif ketika eh, adanya gas berbahaya di dalam tong sampah. Untuk posisinya biasanya itu diletakkan di dinding tengah dalam tong sampah, di mana CMQ2 sebagai gas ini akan aktif ketika logic state ini berlogika satu, dan ketika dia berlogika 0 maka dia tidak akan aktif atau off. Dan saya menggunakan LED sebagai output uh, dari MQ2 ini. Oh, saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya. Di sini saya menggunakan rangkaian op-amp-nya itu non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier artinya output dari si MQ2 ini masuk ke kaki non-inverting dari op-amp, dan invertingnya itu adanya R input dan R feedback. Sehingga untuk rumusnya sendiri bisa kita hitung dengan RF per RI. Berarti kan 10 dibagi 10 akan sama dengan 1 dikali ditambah 1 kan 2. 2 dikali P input kita 5 berarti 10. 10 volt dikali R dari apa? Gain dari op-amp ini kan 200.000 kan sekitar, berarti kalau 10 kalau 200.000 berarti kan 2 jutaan. Tapi karena adanya supply dari op-amp sendiri yaitu sebesar 5 volt, maka untuk outputnya sendiri pasti dia tuh plus V saturasi, karena non-inverting amplifier itu artinya input dengan output tuh sepasa, sehingga tegangan output tuh pasti dia tuh plus V saturasi, sehingga rumus ini terpakai. Dan untuk logikanya ini kan ketika aktif nih LED kita akan hidup, dan ketika dia berlogika 0 maka LED-nya akan padam. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sensor gas. Saya lanjut pada sensor berikutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sensor yang saya gunakan berupa dua sensor dan satu output. Outputnya berupa motor, dan sensornya yaitu sensor infrared dan sensor peer. Di mana saya akan di mana fungsinya yang pertama yaitu sensor infrared untuk mendeteksi keberadaan objek. Untuk posisinya sendiri yaitu bagian depan atas tong sampah. Dan yang kedua sensor peer, yaitu fungsinya mendeteksi gerakan tangan manusia. Untuk posisinya bagian depan atas tong sampah. Ini nih saya gunakan sebagai dua sensor satu output. Outputnya berupa motor yang akan eh, dilogikakan dengan logic state. Ketika logic state berlogika 0 maka motor akan mati. Ketika logic state berlogika satu maka motor akan hidup. Sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sensor infrared. Untuk sensor infrared sendiri saya menggunakan voltage follower. Voltage follower ini artinya eh, kaki eh, kaki input itu masuk ke non inverting, dan adanya apa namanya kaki inverting ini langsung ke output, sehingga CL-nya itu V output sama dengan V1 sama dengan satu, artinya V output sama dengan V input, karena tidak adanya tegangan diferensial atau perbedaan tegangan di antara kaki non inverting dengan inverting, sehingga V outputnya sama dengan V input sebesar 5 volt. Maka ini benar dan aktif ketika satu dan off ketika 0. Kemudian yang kedua sensor peer-nya. Sini saya akan menjelaskan sensor peer. Sensor peer ini saya menggunakan op-amp berupa differential amplifier. Differential amplifier ini artinya terdapat dua sinyal input untuk kedua kaki, baik non-inverting maupun kaki inverting. Sehingga untuk V outputnya akan sama dengan V output non-inverting amplifier dikurang V output inverting amplifier. Untuk rumusnya sendiri yaitu RF per RI ditambah satu, berarti kan 10 per 10 tambah satu berarti kan 2. 2 dikali R2 per R1 tambah R2 berarti kan 10 per 20 berarti setengah. Setengah dikali 2 kan habis. Dikali V input atau V1. V1 kan 5 berarti 5 dikurang V2 kita berarti 2,5. 5 kurang 2,5 kan 2,5. Berarti V outputnya 2,5. 2,5 ini mungkin mengalami up tegangan, sehingga didapatkanlah tegangan outputnya sebesar 3 volt, dan ini aktif. Berarti
ini nih sesuai dengan konsep dari rumusnya, dan ketika dia on, maka motornya akan bergerak. Jadi ketika kedua sensor ini benar, maka motornya akan bergerak. Jadi mereka tuh bekerja bersama, yaitu ketika eh, adanya mendeteksi gerakan tangan dan ada objek, maka tong sampah itu akan membuka dan menutup. Sehingga konsep ini terpakai untuk kontrol tong sampah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sensor HIH5030 sebagai sensor kelembaban pada kontrol tong sampah otomatis ini. Sini fungsinya yaitu mendeteksi kelembaban dalam tong sampah. Untuk posisinya sendiri yaitu bagian dinding dalam belakang tong sampah. Di sini saya akan memisalkan yaitu kelembapan dalam tong sampah itu akan aktif jika dia tuh di atas 60 RH. Jadi heater sebagai output ini akan aktif jika dia di atas 60 tadi. Untuk rumus untuk rangkaiannya yang pertama kan saya menggunakan komparator non inverting dengan ViraFlow. Komparator itu kan membandingkan tegangan. Di mana untuk di komparator ini tegangannya tuh masuk ke kaki non inverting dengan tegangannya sebesar 2,68 dan V referensinya sekitar 2,67 nih kan. Kan V input besar dari V referensi. Ketika ini terjadi, maka akan menghasilkan plus V saturasi V out-nya. Maka ini benar dan heater akan hidup. Tetapi ketika V input kita kecil dari V referensi, maka outputnya itu akan minus dan heater kita akan mati. Maka konsep tadi itu nggak kepake minus V saturasi dan konsep itu nggak kepake. Jadi ini heater kita akan mati. Maka untuk sensor dari kelembaban ini sangat penting perlu untuk tong sampah gitu, untuk tong sampah otomatis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensor load cell, di mana sensor ini saya menggunakan dua rangkaian dan dua kondisi. Kondisi yang di mana fungsi dari load cell sendiri yaitu mendeteksi sampah eh, maksimal dari berat sampah tadi. Kondisi yang pertama, ketika kecil dari 5 kilogram maka si motor ini aktif. Untuk kondisi yang kedua, jika bersampah tadi lebih dari 4 kilo maka si rotor ini akan aktif motor. Untuk posisinya yaitu bagian bawah tong sampah, di mana saya akan menjelaskan untuk rangkaian pertama yaitu ini merupakan rangkaian detektor inverting dengan VREF-nya kan positif, di mana ketika dia di bawah 4 kilo maka di bawah 5 kilo maka dia akan aktif. Di sini kan ini aktif nih. Rumusnya sendiri yaitu V output sama dengan AOL dikali V1 dikurang V2. V1 itu V input, 3,5 dikurang 3,55 kan minus. Berarti kan minus kali AOL minus kan. Dan ada supply sebesar plus minus 5 volt sebagai supply-nya. Sehingga outputnya tuh plus minus sehingga outputnya tuh minus V saturasi karena yang masuk tuh plus V saturasi karena yang masuk tuh kan tadi karena dimaksud dengan inverting kan dia sepasa, artinya tegangan yang di sini kalau di sini minus berarti outputnya juga minus kan, berarti sesuai dengan konsep yaitu minus 3,51 yaitu jadinya up tegangan sebesar eh, se- drop tegangan sebesar 1 sampai 2 volt 3,51 dan motor ini aktif. Untuk kondisi yang kedua yaitu di atas 4 kilo maka motor akan mati dan di atas 5 kilo maka motor akan di sini kan V inputnya 3,75. Ini kan detektor non inverting lagi. Dia tuh kan V input 3,75 dikurang V ininya 3,5 berarti kan plus. Sehingga output dari ini kan plus V saturasi kan. Karena supply-nya 12 volt opamp ini. Masuklah ke inverting dari opamp yang kedua. Opamp yang kedua ini inverting amplifier. Di mana ada feedback dan ada R input. Untuk rumusnya sendiri yaitu minus RF per R1 dikali V input.
di mana ini kan inverting amplifier. Kan di sini tadi kan minus minus RF per R1 dikali P input. Jadi R1-nya kan ini, nanti kan 1 dikali P inputnya kan 10 dikali minus kan, berarti kan otomatis karena dia, nah kan ini aktif nih. Karena dia beda fasanya kan 80 kalau inverting amplifier tuh, karena tegangan diferensial antara non inverting sama inverting itu kan nol. Jadi hasil ketika di sini kan 11 di sini. Maka di sini tuh mengalami di sini minus lah. Kenapa dia minus 0,84? Karena yang digunakan itu kan fix PNP. Jadi kan arusnya tuh masuk ke base. Jadi dari emitter ini keluar masuk ke base sehingga tegangan outputnya itu berupa 0,84 minus. Jadi kan sesuai dengan konsep inverting amplifier yang berbeda fasa 180 derajat dengan inputnya. Tadi kan plus. Jadi sesuai lah konsep dengan ini. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sensor load cell. Saya akan lanjut pada sensor berikutnya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sensor yang saya gunakan yaitu sensor GP2D12. Jadi fungsinya ini untuk mendeteksi batas maksimal sampah. Diposisikan bagian tutup dalam tong sampah. Di sini saya menggunakan satu sensor dan outputnya ada dua yaitu berupa LED blue sama LED biru. Logika saya itu yang pertama, jika jaraknya kecil dari 20 cm, maka LED biru akan menyala. Dan jika jaraknya besar dari 20 cm, maka yang akan on itu LED kuning. Ma- Dan untuk rangkainya yang pertama, saya akan menggunakan detektor inverting dengan Vref-nya plus. Untuk Vref-nya plus, ketika eh, ketika dia tuh kan V input besar untuk rumusnya kan V1 dikurang V2. V1 itu kan V input berarti V input kita 1,28 dikurang V2-nya 1,3 berarti sekitar minus 0,002 dikalikan V input AOL kan 200.000 gitu kan. Berarti kan sekitar minus lah, minus berapa. Dan ada supply-nya kan plus 12 volt. Kan kalau detektor inverting kan masuk di kaki minus. Berarti kan beda fasanya itu kan 180. Berarti ketika ketika di sininya tuh minus, berarti kan outputnya tuh pasti dia plus dari saturasi. Karena ketika dia kecil dari Vref, V inputnya kecil dari Vref, maka dia plus. Ketika V inputnya besar dari Vref, maka dia minus. Berarti kan sini V inputnya lebih kecil. Berarti dia plus V saturasi. Maka sesuai dengan konsep di mana LED kuning atau LED biru akan menyala. Tapi ketika dia di bawah 22 cm dan sama dengan 20, maka LED blue yang akan menyala. Maka ini berjalan untuk mendeteksi batas maksimal dari sampah tadi. Ketika sampahnya sudah memuncak, maka dia akan aktif. Tapi ketika sampahnya sudah tidak dia sudah tidak penuh lagi, maka dia akan off. Sekian yang dapat saya jelaskan